Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat kepada kita semua pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021. Izinkan saya membawakan seminar proposal secara virtual dengan judul Pengaruh Keseimbangan Hidup dan Pekerjaan atau Work-Life Balance terhadap Intensi Turnover pada generasi milenial di PT Permodalan Nasional Madani Mekar, Region Cirebon, Area 3. Dan perkenalkan, nama saya Novita. Dalam kesempatan kali ini, saya sangat berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu Bapak Dr. Andes Asep Gunawan, MSI, yang telah memberikan bimbingannya kepada saya dalam menyelesaikan tugas seminar MSDM ini. Dalam presentasi kali ini saya ingin membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu mengenai kenapa saya mengambil judul ini, meliputi latar belakang, kemudian rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian yang kedua mengenai tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka sendiri saya ambil dari variabel yang saya gunakan pada penelitian kali ini, yaitu ada work-life balance, kemudian intensi turnover, dan generasi milenial. Kemudian poin ketiga yaitu saya ingin membahas mengenai metodologi penelitian, di mana meliputi lokasi dan waktu penelitian, kemudian jenis dan sumber data penelitian, yang terakhir yaitu teknik analisis data. Langsung saja ke bagian yang pertama yaitu latar belakang. Generasi milenial merupakan penduduk dengan jumlah terbesar pada era bonus demografi saat ini. Sebagai penduduk dengan jumlah terbesar, generasi milenial juga sangat diharapkan membawa dampak positif bagi kemajuan negara. Namun, fenomena yang terjadi saat ini bertolak belakang dengan harapan tersebut. Peningkatan jumlah generasi milenial yang semakin tinggi dan telah mendominasi pada berbagai lapangan pekerjaan justru turut diikuti oleh semakin tingginya angka turnover yang dilakukan oleh generasi tersebut. Menurut data survei yang dilakukan oleh Comdata pada tahun 2018, intensi turnover yang dilakukan oleh generasi milenial terjadi di berbagai sektor industri, antara lain yaitu sektor industri hospitality dengan turnover rate sebesar 29,4%, kemudian ada healthcare sebesar 20,5%, kemudian ada industri banking dan finansial sebesar 18,7%, kemudian ada industri manufacturing sebesar 17%, ada industri service sebesar 16,2%, kemudian ada not for profit sebesar 16,2%, kemudian yang terakhir ada di asuransi sebesar 12,8%. Para manajer human resource management bingung dalam mengatasinya. Meningkatnya turnover yang dilakukan oleh karyawan dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan. Dampak-dampak tersebut terutama berkaitan dengan penggunaan biaya, waktu, dan kegiatan operasional pada perusahaan tersebut. Kemudian, keluarnya karyawan dari perusahaan juga dapat menyebabkan reputasi buruk bagi perusahaan itu sendiri. Melihat berbagai kerugian yang ditimbulkan serta kenaikan angka perilaku turnover yang dilakukan karyawan semakin tinggi, maka pengkajian terhadap turnover karyawan menjadi menarik dan penting untuk dikaji sampai saat ini. Kemudian, melihat berbagai kerugian yang ditimbulkan, maka prediksi terhadap perilaku turnover penting untuk dilakukan melalui pengukuran terhadap intensi turnover karyawan. Menurut Paryani pada tahun 2014 menjelaskan bahwa pengukuran terhadap intensi turnover lebih penting daripada pengukuran terhadap perilaku turnover yang dilakukan oleh karyawan. Karena jika perusahaan sudah mengetahui bahwa karyawannya ingin keluar, maka dari itu perusahaan juga harus mempunyai strategi agar karyawan tersebut tidak jadi keluar dari perusahaan itu sendiri. Tingginya angka turnover yang semakin meningkat dapat dikarenakan kurangnya pemahaman perusahaan dalam memahami dunia kerja saat ini.
Oleh karena itu, penting bagi divisi sumber daya manusia saat ini dapat mengkaji dan memahami kebutuhan tenaga kerjanya. Intensi turnover banyak dilakukan oleh generasi milenial saat ini karena masih kurangnya pemahaman perusahaan terhadap keberadaan generasi milenial ini. Kemudian yang menyebabkan ketidaksesuaian nilai etika dan perilaku kerja perusahaan dan tenaga kerja. Ketidaksesuaian tersebut akan memicu generasi milenial memiliki kecenderungan lebih besar untuk meninggalkan perusahaan ketika peluang lain tersedia itu sangat jauh dari perusahaan sebelumnya. Generasi milenial juga sangat sensitif dengan waktu pribadi yang telah dijadwalkan di libur jam kerja. Jadwal pribadi tersebut seperti melakukan olahraga, hobi, bersosialisasi, dan bertemu dengan temannya. Salah satu karakteristik generasi milenial saat ini memasuki dunia kerja yaitu adanya permintaan jam kerja yang lebih fleksibel, kemudian keseimbangan antara waktu bekerja dengan bersosialisasi dengan temannya dan keluarganya. Bagi generasi milenial, dengan adanya teknologi, bekerja tidak hanya dapat dilakukan di kantor, akan tetapi fleksibel di mana saja dan kapan saja. Kemudian pemenuhan work-life balance di tempat kerja bagi generasi milenial dapat tercapai melalui kejelasan dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan atau rincian pekerjaan sehingga karyawan dapat mengatur ritme pekerjaan, adanya panduan yang jelas bagi karyawan untuk menyelesaikan permasalahan terkait tugas dan pekerjaan, fleksibel dalam penggunaan waktu, kemudian kejelasan visi perusahaan yang dapat menggambarkan komitmen perusahaan, lingkungan kerja yang nyaman dan bersahabat, kemudian adanya kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri atau berkarir, dan adanya tantangan dalam pekerjaan untuk menghindari suasana yang monoton. Sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh Komdata pada tahun 2018, pada tabel yang saya jelaskan tadi, menunjukkan bahwa tingkat turnover yang dimiliki oleh perusahaan bidang banking dan finansial tergolong tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain, yaitu sebesar 18,7%. Oleh karena itu, saya sebagai peneliti tertarik untuk meneliti work-life balance terhadap intensi turnover pada generasi milenial di Indonesia. Salah satu generasi yang berkontribusi pada meningkatnya angka turnover yang terjadi di Indonesia yaitu generasi milenial. Menurut Arif Mulyadi selaku Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani bahwa pada tahun 2020 sebanyak 98% karyawan PNM merupakan generasi milenial. Jumlah tersebut berusia di bawah 28 tahun. Kemudian mendominasi dan semakin meningkatnya jumlah generasi milenial tentu menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi oleh PT PNM sendiri. Mengingat kecenderungan turnover yang karyawan lakukan tergolong tinggi. Sedangkan PT PNM merupakan lembaga keuangan milik negara yang dibentuk sebagai komitmen pemerintah dalam mengembangkan, mewujudkan, dan memelihara usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Perusahaan permodalan dalam memperhatikan kebutuhan karyawannya sehingga PNM ini memiliki jargon yakni akhlak di mana kepanjangan dari amanah, kompetensi, harmonis, loyalitas, dan adaptif. Dari jargon yang dimiliki oleh PNM sendiri berharap akan angka turnover dapat diturunkan dan fungsi dari PNM dapat berjalan dengan semestinya. Tingginya generasi milenial di PT Permodalan Nasional Madani ini dapat disebabkan karena industri permodalan merupakan lapangan pekerjaan yang paling banyak dipilih oleh generasi milenial di Indonesia sebagai lapangan pekerjaan yang dianggap paling ideal dan memulai karir. Namun tingginya karyawan generasi milenial di PNM ini juga diikuti oleh perilaku turnover pada industri tersebut. Karyawan PNM dalam memutuskan keluar dari pekerjaannya tentu disebabkan oleh sejumlah alasan, yaitu salah satunya pada industri permodalan tidak jarang menerapkan jam operasional yang lebih panjang di luar dari jam kerja normal. Hal ini sangat tidak sesuai dengan aspek work-life balance dan
Generasi milenial ini sangat menghargai aspek tersebut. Kemudian, identifikasi masalah pada penelitian ini. Intensi turnover pada karyawan generasi milenial dapat disebabkan beberapa faktor antara lain kontrak psikologi, work-life balance, komitmen organisasi, kepuasan kerja, kemudian gaji, usia, peluang eksternal. Penelitian ini berfokus pada work-life balance pada generasi milenial karena generasi ini lebih sensitif dalam hal waktu pribadi. Belum banyak adanya literatur yang secara komprehensif menjelaskan work-life balance dan intensi turnover pada karyawan generasi milenial khususnya di Indonesia. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang adanya pengaruh work-life balance terhadap intensi turnover pada generasi milenial. Kemudian, peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyikapi masalah turnover, kemudian work-life balance terhadap karyawan, terutama di bagian divisi manajemen sumber daya manusia di PT PNM sendiri. Kemudian peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu menjelaskan tentang pengaruh keseimbangan hidup dan pekerjaan atau work-life balance terhadap intensi turnover yang dilakukan karyawan pada generasi milenial di PT Permodalan Nasional Madani Mekar, Region Cirebon, Area 3. Dalam perumusan masalah, penulis mengemukakan pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang apakah ada pengaruh work-life balance terhadap intensi turnover pada karyawan generasi milenial di PT Permodalan Nasional Madani Region Cirebon Area 3 ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh work-life balance terhadap intensi turnover yang dilakukan karyawan pada generasi milenial di PT Permodalan Nasional Madani Region Cirebon Area 3. Kemudian manfaat penelitian, ada beberapa manfaat penelitian yaitu di mana ada manfaat teoristis yaitu menambah wawasan konsep work-life balance pada karyawan generasi milenial di Indonesia, serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan atau wawasan bagi penelitian selanjutnya. Kemudian ada manfaat praktis di mana peneliti ini berharap dapat memberikan manfaat yang praktis bagi PT Permodalan Nasional Madani, terutama divisi sumber daya manusia, untuk lebih memahami karakteristik generasi milenial yang saat ini sedang mulai mendominasi angkatan kerja, terutama pada aspek work-life balance pada generasi tersebut. Sehingga divisi sumber daya manusia dapat menyusun strategi yang tepat dan sesuai dengan pengelolaan karyawan generasi milenial sesuai kebutuhan agar angka turnover yang dilakukan oleh generasi milenial di PT Permodalan Nasional Madani ini dapat diturunkan. Work-life balance sendiri merupakan adanya suatu keseimbangan antara waktu, emosi, dan sikap pada tuntutan pekerjaan atau organisasi dan kehidupan seseorang di luar pekerjaannya seperti kehidupan keluarga, kehidupan sosial, kehidupan spiritual, kemudian hobi, kesehatan, rekreasi, dan pengembangan diri. Secara umum berkaitan dengan menjalankan tanggung jawab dalam bekerja dan menjaga keharmonisan dalam keluarga. Kemudian terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur work-life balance, diantaranya yaitu keseimbangan dalam penggunaan waktu, keseimbangan dalam keterlibatan, ada juga keseimbangan dalam pemenuhan harapan, kemudian adanya keseimbangan dalam kepuasan kerja. Kemudian, intensi turnover merupakan kecenderungan seseorang karyawan untuk berhenti bekerja, di mana keinginan untuk pindah kerja dan kecenderungan seorang karyawan secara sukarela atau berdasarkan keinginan sendiri untuk berhenti bekerja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan intensi turnover, yaitu yang pertama faktor organisasional, kemudian ada faktor individual. Yang pertama yaitu faktor organisasional.
yaitu yang pertama kategori jabatan. Intensi turnover lebih banyak dilakukan pada pegawai yang menggunakan tenaga kasar, keterampilan yang lebih rendah, kemudian berbeda dengan tenaga lembut pegawai cenderung lebih sedikit melakukan intensi turnover. Yang kedua yaitu besar kecilnya organisasi. Organisasi besar mampu menyeleksi pegawainya lebih tepat dan eh, dapat ditentukan pada jabatan tertentu. Kemudian besar kecilnya unit kerja. Ada juga penggajian di mana perusahaan memberikan upah rendah, adapun bobot kerja di mana tanggung jawab karyawan itu lebih berat. Kemudian ada faktor individual yaitu di mana usia pegawai yang lebih muda rentan melakukan intensive turnover, masa kerja yang terlalu pendek, kemudian jenis kelamin, ada juga pendidikan, usia, minat, dan bakat. Ada variabel generasi milenial. Generasi milenial ialah generasi di mana terdapatnya perbedaan tahun kelahiran, kebiasaan, gaya hidup, pola bicara, serta cara memperoleh dan mengelola informasi, sikap, dan mengambil keputusan. Generasi milenial biasanya disebut dengan generasi Y, di mana generasi ini lahir pada tahun 1980 sampai 2000-an atau berusia antara 21 tahun hingga 41 tahun. Adapun karakteristik dari generasi milenial yaitu lebih memilih smartphone daripada televisi, kemudian memiliki sosial media, kurang sukanya membaca secara konvensional, kurang memiliki loyal, kemudian di generasi milenial ini bekerja secara efektif, dapat memanfaatkan teknologi dan informasi, kemudian cenderung lebih konsumtif. Akan tetapi generasi milenial ini memiliki karakteristik dan nilai kerja yaitu di mana menginginkan pekerjaan yang bervariasi serta mendapatkan kesempatan untuk berkembang, kemudian menginginkan dukungan atau mentor yang kuat, fleksibel dalam bekerja, kualitas lingkungan kerja yang memadai dan mendapatkan work-life balance, kemudian memiliki rasa optimis di mana fokus pada prestasi, percaya diri, bekerja sama dan mengurangi dan menghargai keberagaman. Kita bahas poin ketiga yaitu mengenai metodologi penelitian yang saya gunakan, di mana ada yang pertama itu lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di PT Permodalan Nasional Madani, Mekar, Region Cirebon Area 3, meliputi kantor cabang Plumbon 1, kantor cabang Plumbon 2, kemudian kantor cabang Depok, kantor cabang Duku Puntang, kantor cabang Ciawi Palimanan, dan kantor cabang Gempol. Kemudian jenis dan sumber data penelitian yaitu ada yang saya gunakan data kuantitatif, di mana data yang berbentuk angka yang diskorkan, sementara sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer sendiri yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui observasi dan wawancara dari kuesioner yang dibagikan. Data tersebut berupa tanggapan dari karyawan PT Permodalan Nasional Madani, Mekar, Region Cirebon Area 3. Kemudian data sekunder ini data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian berupa dokumen atau laporan-laporan, gambaran umum, lokasi penelitian, dan data lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini peneliti langsung terjun ke lapangan dengan melakukan observasi, wawancara, kemudian membagikan kuesioner kepada karyawan PT Permodalan Nasional Madani. Kemudian ada teknik analisis data meliputi uji validitas. Uji validitas ini merupakan seberapa nyata suatu pengujian, mengukur apakah yang seharusnya diukur. Kemudian pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 22 dengan kriteria itu di mana R hitung lebih besar dari R tabel, maka pernyataan itu dikatakan valid. Kemudian jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka pernyataan itu dinyatakan tidak valid. Kemudian ada uji reliabilitas, di mana untuk mengukur
apakah data itu reliable atau mengukur keabsahan pada data tersebut. Dilihat dari nilai Cronbach alpha yang dimunculkan pada program SPSS 222. Alat pengukurannya yaitu di mana melihat dari nilai Cronbach alpha 0,00 sampai dengan 0,20 itu dinyatakan kurang reliable. Kemudian nilai Cronbach alpha 0,21 sampai dengan 0,40 berarti agak reliable. Kemudian nilai Cronbach alpha pada angka 0,42 sampai dengan 0,60 dinyatakan cukup reliable. Kemudian nilai Cronbach alpha 0,60 sampai 0,80 berarti reliable. Kemudian nilai Cronbach alpha 0,81 sampai 1 berarti sangat reliable. Kemudian ada uji statistik. Uji statistik menggunakan model analisis regensi linear berganda menggunakan program SPSS 22, di mana variabel yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu X1-nya work-life balance, kemudian X2-nya itu intensive turnover, kemudian Y-nya itu generasi milenial. Kemudian di sini ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik sendiri terdiri ada uji normalitas. Tujuan uji normalitas ini untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Kemudian uji multikolinearitas ini untuk mengetahui adanya korelasi atau hubungan yang kuat antara dua variabel atau lebih dalam sebuah model regresi berganda untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai toleransi yang diukur melalui program SPSS sendiri. Uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas ini di mana uji untuk menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear ini. Uji heterokedastisitas ini diuji dengan menggunakan kurva scatter plot di mana nilai residual variabel independen pengambilan kesimpulan diketahui dari memperlihatkan sebaran plot data. Jika titik-titik pada plot itu menyebar secara sempurna, maka tidak terjadinya heterokedastisitas dalam penelitian ini. Kemudian ada uji hipotesis di mana ada uji simultan atau uji F dan uji parsial atau uji T, kemudian koefisien determinasi. Uji F sendiri yaitu bertujuan untuk menguji apakah secara simultan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat dengan tingkat keyakinan 95% atau 0,05%. Di mana F hitung ini lebih besar daripada F tabel, maka hipotesis ini ditolak jika variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Kemudian F hitung lebih kecil daripada F tabel, hipotesis ini diterima jika variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Kemudian ada uji T. Uji T ini dimaksud untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel terikat bahwa variabel lain dianggap konstan dengan tingkat keyakinan 95%. Jika variabel bebas jika T hitung ini lebih kecil daripada T tabel, maka hipotesis ini diterima jika variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Kemudian ada koefisien determinasi. Uji ini digunakan untuk mengukur kedekatan hubungan dari model yang dipakai koefisien determinasi atau adjusted R-square, yaitu angka yang menunjukkan besarnya kemampuan varian atau penyebaran dari variabel-variabel bebas yang menerangkan variabel terikat atau angka yang menunjukkan seberapa besar variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebasnya.
Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai 1, di mana nilai koefisien mendekati 1, maka model tersebut dikatakan baik karena semakin dekat hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Sekian seminar proposal manajemen sumber daya manusia yang dapat saya sampaikan dengan judul pengaruh keseimbangan hidup dan pekerjaan atau work-life balance terhadap intensi turnover yang dilakukan oleh generasi milenial di PT Permodalan Nasional Madani, Rejim Cirebon, Area 3. Bila ada salah-salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.